Jadi kita pasti pernah mengalami keraguan di dalam hidup kita pada saat kita mengalami sakit penyakit, pada saat kita mengalami pencobaan, pada saat kita mengalami pergumulan yang berkepanjangan, yang nggak selesai-selesai, pasti kita pernah bertanya, Tuhan mau sampai kapan? Janjinya mana Tuhan? Katanya nggak pernah meninggalkan saya sendiri, nggak pernah meninggalkan kita. Engkau mengasihi aku, tapi kok kenapa saya nggak selesai-selesai dengan yang saya alami ini? Karena kecapean kita, karena segala macam hal yang kita alami membuat kita kadang-kadang meragukan janji Tuhan, kadang-kadang meragukan kasih Tuhan. Dan nggak membiarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Sesuai dengan lagu tadi ya. Nah, saya mau mengajak kita semua, termasuk saya juga, karena saya mengalami ini semua. Dan saya mulai dengan satu perjuangan, jadi bukan dengan gampang, tapi melalui satu perjuangan yang cukup panjang, dan melalui tanjakan dan turunan ya. Banyak hal yang mengalami saya makin selangkah lebih maju untuk lebih mengenal Tuhan. Kenapa saya katakan relasi? Kalau saya mau mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, saya mau menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup saya mau membiarkan Tuhan berdaulat atas hidup saya, seenggak-enggaknya saya kan harus tahu siapa itu kan. Nah, kadang-kadang untuk tahu itu kan kita maunya instan. Tapi nggak bisa dengan Tuhan itu, kita nggak bisa instan. Kita harus melalui satu proses untuk mengenal Dia. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah satu pribadi yang sulit untuk dimengerti. Kita sebagai manusia sulit. Pernah ke itu kan, makan nasi Padang kan? Nasi Padang tahu dong, kalau otak itu kan, gulai otak tahu kan segede apa? Cuman segede kepalan tangan kan? Nah, otak kita juga seperti itu, segede kepalan tangan. Lalu bagaimana otak yang cuma segede gini nih untuk mengerti Tuhan yang menciptakan seluruh alam galaksi ini? Besar, agung kan? Kita nggak mungkin bisa mengerti Dia kalau Dia nggak menyatakan diri kepada Dia, atau kita nggak membangun satu relasi yang baik dengan Dia. Nah, relasi ini sering, kalau kita udah tahu, kita pasti udah tahu, semua relasi ini berbicara tentang doa. Relasi berbicara tentang doa. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Saya nggak mau bicara tentang doa, tapi saya cuma mau memaparkan bahwa Tuhan tuh sangat menginginkan relasi yang akrab dengan kita. Bukan karena Dia nggak punya teman, bukan karena Dia nggak ada kerjaan, tapi memang karena kita diciptakan untuk berelasi dengan Dia. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Karena apa? Kita mau menyerahkan hidup kita supaya Dia berdaulat, Dia menjadi pusat dari hidup kita. Kalau kita nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita nggak mengenal Dia, bagaimana saya bisa mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya buat Dia memerintah? Bagaimana saya mau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup saya? Bagaimana saya mau percaya kepada janjinya pada saat saya mengalami satu sakit penyakit yang mematikan, yang terminate, atau mengalami satu pencobaan yang segala-galanya kelihatannya tuh hitam di depan, nggak ada terang. Bagaimana saya percaya kepada Tuhan yang saya nggak pernah lihat, yang nggak pernah saya bisa pegang? Itu masalahnya manusia. Nah, perlu adanya satu relasi ini. Nah, relasi ini bukan satu relasi yang satu arah ya, tapi harus dua arah. Dan kita perlu rahmat untuk bisa mengerti siapa Tuhan ini, untuk bisa mengenal Dia secara lebih benar. Perlu rahmat Tuhan untuk itu. Kita nggak bisa mengenal Dia, kita nggak bisa punya iman, percaya kepada Dia kalau kita nggak dikasih rahmat itu. Itu saya yakin benar dan saya percaya. Saya mau mulai dengan satu ayat, yaitu Matius 22 ayat 30. Saya share aja. Ini, Matius 22 ayat 37. Ini dalam bahasa Inggris. Saya kasih dulu yang bahasa Indonesia ya. Ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa maksudnya? Banyak orang, terutama orang Katolik ya, zaman sebelum Konsili Vatikan, itu Konsili Vatikan kedua, itu orang dilarang untuk memakai akal budi, pikiran, ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah. Tapi jelas-jelas di ayat ini dikatakan, Matius 22 ayat 37 itu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Akal budi apa? Pikiran kan? Jadi jangan takut untuk memakai akal budi. Kita mulai nih pakai akal budi ya. Saya mengajak kita semua untuk mengenal Tuhan secara pakai akal budi. Saya kasih tahu, saya kasih sharing, bukan saya kasih tahu, saya sharing, saya yakin semua orang di sini nih udah tahu apa yang namanya Lectio Divina kan? Ya nggak? Tahu kan Lectio Divina? Jadi kita akan berelasi dengan Tuhan melalui kitab suci, melalui firman-Nya. Satu, cara pertama adalah dengan Lectio Divina. Apa yang dilakukan di dalam Lectio Divina? Lectio Divina adalah poin pertama adalah apa yang dikatakan oleh firman itu kepada, apa yang ingin dikatakan firman itu sebenarnya. Jadi firman ini, saya cuma ambil satu ayat supaya cepat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Maksudnya itu apa? Ayat ini maksudnya sendiri itu apa? Itu yang poin pertama. Lalu poin kedua adalah, apa yang mau dikatakan oleh ayat ini kepada saya? Jadi ayat ini mau mengatakan apa kepada saya? Lalu yang poin ketiga adalah, apa yang mau Tuhan katakan? Apa yang mau Tuhan katakan tentang ayat ini? Jadi Tuhan mau bicara apa nih dengan ayat ini? Lalu poin yang keempat adalah, perbedaan apa yang bisa dilakukan oleh ayat ini di dalam hidup saya? Jadi 4 poin, apa yang dikatakan teks itu, apa yang mau teks itu katakan kepada saya, apa yang Tuhan mau katakan kepada saya melalui teks itu, dan perbedaan apa yang terjadi dengan perbedaan apa yang terjadi jika saya sudah melewati 3 poin itu tadi. Apa perbedaan di dalam hidup saya sesudah saya mempelajari ayat ini dengan Lectio Divina. Kita mulai dengan poin pertama. Apa yang mau dikatakan teks ini sebenarnya? Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita tahu hati, ya, hati. Tapi sebenarnya kalau kita cek di dalam bahasa Inggris, ya, tadi saya sudah share di dalam bahasa Inggris, kita pakai NIV aja. Love the Lord your God with all your heart. Ya, heart nih. Heart itu kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia, hati. Tapi sebenarnya kalau kita cek di kamus besar bahasa Indonesia, heart itu apa? Jantung. Ya. Apakah salah terjemahannya? Enggak salah. Tetap benar, cuman heart itu bisa punya arti macam-macam. Bisa punya arti hati, bisa punya arti jantung. Tapi sebenarnya kalau ayat ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, heart dengan sebagai jantung, jadi lucu kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan jantung, maksudnya apa gitu kan? Tapi sebenarnya kalau ini heart diterjemahkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, heart itu artinya jantung. Apa artinya jantung? Jantung itu adalah pusat segala kehidupan kita nih. Jantung adalah pusat daripada seluruh kehidupan manusia. Kalau jantungnya mati, mati manusia. Kenapa saya katakan heart itu jantung? Orang kalau kena serangan jantung bilangnya apa? Heart attack kan? Ya nggak? Serangan jantung tuh, heart attack. Bukannya serangan hati, tapi serangan jantung. Ya kan? Heart attack. Jadi yang mau dikatakan ayat ini adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu. Karena ini kan memberikan hidup. Jantung tuh memberikan hidup. Kalau jantung mati, mati semua. Seluruh kehidupan kita mati. Love your heart, love God with your heart and with all your soul. Jiwa. Apa artinya jiwa? Kembali, saya pakai KBBI. Artinya jiwa itu adalah roh sebenarnya. Di dalam roh itu, saya ngeceknya dari Google ya. Saya tanya Om Google. Saya share aja supaya kita bisa lihat semua. Jiwa, ya, jiwa. Mana tadi aku cek? Sebenarnya jiwa itu adalah roh, ya. Jiwa itu adalah roh. Saya nggak bisa share, saya nggak tahu ada di mana.
berarti saya udah ketemu. Nih, nah saya share ini. Mana tuh hilang waktu jadi. Hidupnya di mana itu? Hidupnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya jiwa, itu artinya roh, ya. Tapi kalau saya cek di Wikipedia dikatakan apa? Jiwa itu adalah bagian dari manusia yang terdiri dari pikiran, kepribadian, roh, akal, dan diri kita. Nih lihat, ada roh di sini. Di dalam teologi atau agama dikatakan bahwa itu jiwa. Jiwa itu adalah roh, itu secara teologi. Jadi jiwa itu adalah roh. Nah, di dalam roh itu sendiri yang saya mau garis bawah ini adalah ini. Nih. Tuh. Termasuk di dalamnya adalah perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Itu jiwa. Ya, yang mau dikatakan sama ayat ini adalah ini nih. Jiwa ini adalah ini. Roh, perasaan, pikiran, angan-angan, keinginan kita, kerinduan kita. Itu jiwa. Jadi seluruh. Oke. Lalu ayat berikutnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Kita tahu sekarang kan akal budi itu apa? Akal budi itu adalah pikiran. Jadi yang mau dikatakan teks ini adalah bahwa kita harus mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita, tubuh, jantung kita ya, with our heart. Jantung kita seluruh hidup kita. Kalau kita jantungnya berhenti, kita mati. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, angan-angan kita, cita-cita kita. Kasihi Tuhan dengan segala yang ada itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal pikiranmu. Kenapa segenap akal pikiran? Saya pernah dengar satu pastor berkata, kalau kita nggak pakai pikiran, kita nggak bisa mengerti Tuhan. Jadi kita harus mengerti siapa itu untuk mengerti sesuatu supaya kita bisa mengerti siapa orang itu. Saya mau share satu hal, bagaimana ilmu pengetahuan bisa dipakai untuk mengerti siapa itu Tuhan. Contohnya, saya mengalami ini sendiri. 4-5 tahun yang lalu saya ikut satu kursus di STF, temanya adalah Kristologi. Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus, kan? Nah, di dalam Kristologi itu satu semester itu 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan, semuanya membahas tentang Kristologi. Cuman satu tema. Salah satu pertemuan adalah, yang ngajar adalah, dosennya adalah Supeli, Kristi apa namanya itu? Astronot wanita yang pertama Indonesia. Apa Supeli lah namanya. Dia adalah saintis. Tapi dia dikasih untuk mengajar Kristologi. Dan menariknya, yang paling menarik bagi saya, di situ saya bisa mengenal Tuhan, saya bisa mengerti Tuhan dengan ilmu pengetahuan atau pikiran saya. Di situ dia memaparkan bahwa alam semesta ini, galaksi, ya, alam semesta, nggak cuma bumi ya, alam galaksi kita, solar system. Ada bulan, matahari, planet Pluto, Venus, Merkurius, semua itu ya. Masing-masing punya apa itu? Punya orbit kan? Punya orbitnya. Masing-masing berjalan sesuai dengan orbitnya. Teratur. Bumi berputar di dalam porosnya mengelilingi matahari, ya kan? Matahari juga berkeliling, mengelilingi, ada orbitnya sendiri di tata surya ini. Lalu dia katakan begini, seandainya kalau bumi yang berputar di porosnya itu, dia melenceng sepersekian derajat aja yang berputar di porosnya sendiri bumi, melenceng sepersekian derajat dari porosnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita udah pernah nonton Star Wars kan? Star Wars tahu kan? Bagaimana kalau ada the bridge yang
batu meteor atau pecahan kapal atau apapun ya, pesawat yang pecah di galaksi, di tata surya, terus turun, kecepatannya melebihi kecepatan sinar matahari, dan jatuh ke bumi, masuk ke bumi, masuk. Tapi di bumi sendiri punya sistem proteksi bumi itu sendiri. Jadi dia ada atmosfer yang bisa menghancurkan batu-batu atau yang jatuh lah mau masuk ke bumi itu, ya kan? Dan sampai di bumi di atmosfer itu dia akan dihancurkan sampai dia bisa nggak membahayakan. Dengan itu aja, secara ilmu pengetahuan, harusnya kita sudah bisa mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita itu enggak, terus didiemin. Habis diciptain nih, kayak remote ini, habis diciptain sama pabrik, dibikin, ya udah, ditinggal aja, plek, selesai. Udah nggak ada urusan lagi sama pabrik. Enggak. Tuhan tuh bukan yang seperti itu, tapi Tuhan menciptakan kita, dia Immanuel, dia selalu beserta dengan kita. Immanuel selalu beserta, sampai saat ini, sampai detik ini. Kebayang nggak kalau misalnya bumi yang berputar di porosnya itu nggak dikuasai, nggak diatur sama Tuhan, ya, terus dia melenceng sepersekian derajat, apa yang akan terjadi? Bumi itu akan melenceng, dan bumi akan hancur. Belum lagi, bumi itu ada di tata surya. Kalau setiap Mercury, Pluto, Venus, dan sebagainya itu, mereka masing-masing di orbitnya, nggak ada yang atur, nggak ada yang kuasai, dan mereka waktu berputar itu melenceng aja sepersekian derajat. Kira-kira apa yang terjadi dengan dengan tata surya? Pastinya hancur. Dan yang terjadi apa? Kiamat. Ya kan? Jadi dia menjelaskan seperti itu, dia ada kasih filmnya, tapi saya nggak sempat cari karena itu udah 5-6 tahun yang lalu. Jadi kalau ketemu saya share. Dan dia memberikan satu video singkat bagaimana tuh tata surya itu berjalan sesuai dengan orbitnya masing-masing. Dan dia katakan harus ada satu tangan yang luar biasa maha kuasa yang mengatur ini semua. Seandainya kalau nggak ada tangan ini yang mengatur, yang memelihara, pastinya dia tata surya ini udah hancur. Dan dunia itu udah nggak ada, pasti udah kiamat. Dan dia katakan, memang bahayanya adalah kalau kita terlalu pakai akal budi, terlalu pakai ilmu pengetahuan, terlalu pakai sains untuk mengerti Tuhan, tanpa rahmat Tuhan, tanpa iman, orangnya akan menjadi ateis. Karena ada pertanyaan kan dari kelas kita, kenapa banyak orang ateis ini, banyak orang saintis ini menjadi ateis akhirnya? Ya karena mereka nggak punya satu pegangan bahwa yang mengontrol ini semua harus ada satu tangan yang begitu kuat yang mengatur dan mengontrol. Kalau manusia nggak sampai di situ, titik itu, manusia akan menjadi ateis. Karena manusia menganggap dia sudah cukup pintar, dia sudah bisa menguasai. Bahkan sekarang sudah bisa cloning segala kan. Nah, di situ salahnya manusia. Jadi, saya katakan tadi dari awal bahwa kita perlu rahmat untuk bisa mengenal Tuhan. Kita perlu rahmat untuk bisa beriman kepada Dia. Kita perlu, sungguh-sungguh perlu. Karena apa? Kita tuh manusia, ciptaan. Jadi kita nggak bisa mengerti Tuhan dengan otak yang cuma segede kepalan tangan. Itu yang mau dikatakan dengan teks ini. Ya kan? Nah, apa yang mau teks itu katakan kepada saya? Bagi saya, teks ini mau mengatakan kepada saya apa? Bahwa di dalam dunia ini, termasuk saya yang diciptakan, di dalam alam ciptaan, Tuhan tuh bekerja. Nah, Tuhan tuh bekerja. Jadi sangat-sangat simpel sekali, saya mau mengucap syukur. Saya nggak perlu melihat jauh-jauh, tapi saya melihat ke alam semesta aja, saya melihat ke langit, bagaimana bumi ini dibuat Tuhan dengan lapisan-lapisannya, diatur sedemikian rupa sehingga kalau meteor jatuh itu nggak menghancurkan bumi, tapi udah dihancurkan dulu di atmosfernya, di lapisan-lapisan itu, sehingga pada saat dia jatuh benar-benar ke bumi, dia sudah mengecil, nggak lagi sebesar bongkah-bongkahan gede. Itu aja udah bisa membuat saya memahami bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha baik, Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan saya. Immanuel.
dia ada saat ini, ada di udara, ada di alam ciptaan kita. Itu bagi saya yang mau dikatakan oleh ayat ini kepada saya. Lalu apa yang Tuhan mau katakan kepada saya tadi melalui ayat ini? Tuhan mau katakan kepada saya bahwa, ya, kasihilah aku dengan apa yang ada pada dirimu, dan aku akan lebih mengasihi kamu, dan aku akan datang kepada kamu, aku akan menyertai kamu selalu, aku akan menyatakan diriku kepadamu, sehingga kamu lebih lagi mengenal aku. Sehingga imanmu boleh bertambah, sehingga kamu boleh lagi lebih mempercayakan dirimu, hidupmu kepadaku. Ya kan? Aku punya satu kelemahan. Kalau gue suruh berserah itu susah banget. Total surrender bagi saya itu adalah hal yang sangat sulit buat saya. Kalau saya melihat perjalanan hidup saya, Tuhan tuh mau buat saya menyerahkan hidup saya kepada Dia itu susahnya setengah mati. Sangat susah. Saya melihat bagaimana Dia membuat saya sampai tidak berdaya sama sekali, baru oke, Tuhan, saya percayakan hidup saya kepadamu. Baru Dia bertindak, dan saya merasakan. Tapi begitu lewat lagi, begitu sudah melalui itu beberapa bulan, lupa lagi, nanti saya balik lagi kepada manusia saya. Ya. Dan itu seterusnya sampai benar-benar banyak hal, sampai sekarang pun saya diajar untuk bagaimana berserah penuh kepada Dia. Supaya Dia bisa berdaulat di dalam hidup saya. Itu yang terjadi kepada saya, dan itu yang mau dikatakan Tuhan kepada saya melalui ayat itu tadi. Lalu poin yang keempat, perbedaan apa yang terjadi di dalam hidup saya sesudah saya mengenal ini, sesudah saya mempelajari ini, sesudah saya meneliti dan mempelajari ayat ini. Perbedaannya adalah saya merasakan bahwa sekarang ini saya sudah lebih gampang untuk melihat tangan Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Saya sudah lebih mengenal Dia dengan lebih baik karena Dia menyatakan diri kepada saya, karena Dia mengasihi saya, karena Dia begitu sabar sama saya, karena Dia begitu baik kepada saya, karena Dia tidak pernah meninggalkan saya, Dia tidak pernah menyalahkan saya walaupun saya bersalah. Dia tahu cara Dia berkomunikasi dengan saya sehingga saya bisa menerima apa yang mau Dia katakan. Jadi perbedaannya pada saat sekarang ini saya lebih gampang untuk berserah. Saya udah pernah sharing bahwa pada saat saya harus di kemo, saya tuh bergumul sampai berbulan-bulan, sampai untuk memutuskan masuk kemo aja berbulan-bulan, sampai dokternya bolak-balik jelasin. Sampai dokternya sangat baik dokternya. Sampai dokternya bilang gini, oke, kamu mau tahu apa lagi supaya kamu mau terima treatment? Kamu tanya apa aja, saya akan jawab. Dan benar, dia kasih, saya nanya apa, dia jelasin sejelas-jelasnya. Udah ngerti belum? Iya, udah. Berbulan-bulan, hampir 6 bulan saya baru memutuskan untuk kemo. Lalu sesudah kemo, kira-kira 2 minggu sekali, 6 kali, kira-kira 3 bulan sesudah kemo, lalu nggak ada efek, lalu saya harus terima hormon terapi. Sebelum saya terima kemo, saya sudah cek di Google. Kalau kemo pakai obat ini, efeknya adalah ini, saya udah tahu. Kalau dia pakai hormon terapi, karena dokternya kasih saya 2 option. Hormon terapi atau kemo. Kalau kemo lebih cepat, kalau hormon terapi lebih lama. Lalu saya cek di Google. Kalau kemo tuh efeknya begini-begini. Kalau hormon terapi tuh efeknya begini-begini. Memang lebih lambat, tapi efeknya begini. Dua-duanya ada side effect-nya. Sama aja kayak mindahin kanker di sini, pindahin ke sini gitu loh. Lalu akhirnya karena sesudah 6 kali kemo nggak ada efek, dokternya bilang, oke, saya stop aja. Kemonya nggak baik dan nggak memuaskan saya, nggak memberikan hasil yang saya inginkan, kata dokter. Lalu kita pindah aja ke hormon terapi. Dia tahu, karena saya kalau memutuskan sesuatu lama. Terus dia kasih saya waktu. Karena waktu mau kemo aja dia kamu pergi ke Novena Church, dia bilang, kamu doa di situ, banyak orang Indonesia datang dan doa di sana banyak terjadi mujizat. Sehingga dia suruh saya pergi ke Novena Church untuk misa dan doa. Lalu mau hormon terapi, dia bilang, oke, kamu pergi ke Novena Church dan kamu doa lagi, kamu tentukan, kasih jawaban kapan kamu mau pakai hormon terapi. Saya pergi hari Jumat pagi. Besok pagi, Sabtu, saya udah harus pulang sebenarnya. Lalu saya pulang, sesudah habis semua selesai, saya pulang ke hotel, lalu semalaman saya berpikir, saya berdoa,
saya malam itu juga bilang sama adik saya yang perempuan, karena dia yang nemenin saya setiap kali saya pergi. Saya bilang, oke, besok kita pergi ke rumah sakit, kita ambil hormon terapi. Just in one night. Cuman dalam waktu 1 malam, saya percaya. Saya ambil hormon terapi, saya tahu efeknya, seperti kemo, saya tahu efeknya nanti akan pindah kemana, saya tahu semua, tapi saya cuma bilang, oke, nggak ada jalan lain, cuma percaya sama Tuhan. Karena selama 6 bulan itu, selama 3 bulan kemo itu, dan sebelumnya, Tuhan udah nunjukkan kepada saya, siapa dia, bagaimana dia menjaga saya, bagaimana dia menyertai saya. Jadi, saya lebih mengenal dia. Jadi, pada saat saya harus ngambil hormon terapi, saya sudah lebih yakin, saya sudah lebih mengenal siapa dia. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam hidup saya. Banyak lagi sesudah itu, Tuhan tunjukin lagi, saya lebih mengenal lagi, dan saya lebih gampang lagi untuk berserah gitu loh. Bukan berarti saya sudah sempurna, sampai sekarang juga saya pasti masih bergumul dengan penyerahan ini. Total surrender ini, saya masih bergumul dengan ini. Tapi saya percaya, dengan berelasi yang intim, lebih intim lagi kepada Tuhan, pelan-pelan saya akan mencapai kesempurnaan. Saya akan mengalami perubahan di dalam hidup saya untuk mengatasi total surrender ini. Begitu kira-kira. Ya. Jadi ini adalah salah satu cara daripada bagaimana kita membina relasi yang intim dengan Tuhan, dengan Lectio Divina. Contohnya sudah saya kasih ini. Nanti kita bisa praktek setiap hari, ya. Selama seminggu mungkin kita akan bisa praktek. Lalu nanti minggu depan kita akan mulai dengan kontemplasi. Jadi jangan takut pakai pikiran kita untuk search. Kita jangan takut untuk memakai akal budi kita, kepintaran kita untuk mempelajari, mengeksplor apa yang buat kita itu nggak mengerti. Ini salah satu caranya yang saya pakai. Ya. Oke, thank you.